Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Akilah. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menemani adik-adik belajar ilmu pengetahuan sosial. Nah, judul kali ini adalah pembagian wilayah waktu di Indonesia. Yang pertama, kita akan mencoba melihat letak di Indonesia. Nah, di sini kan ada gambar globe. Pada globe ini terdapat garis-garis yang membujur dan melintang. Garis yang menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan disebut dengan garis bujur. Sedangkan garis yang tegak lurus disebut dengan garis lintang. Nah, garis yang melalui khatulistiwa dan membagi atau membelah bumi menjadi dua bagian sama, yaitu belahan bumi bagian utara dan belahan bumi bagian selatan. Garis ini disebut dengan garis ekuator atau garis khatulistiwa dan dinyatakan sebagai garis lintang 0 derajat. Kepulauan Indonesia berada di garis khatulistiwa loh adik-adik. Nah, kan ada garis lintang yang berada di sebelah utara khatulistiwa disebut dengan garis lintang utara. Sedangkan yang ada di sebelah selatan khatulistiwa disebut garis lintang selatan. Kemudian ada juga garis bujur. Garis bujur adalah garis yang ditarik dari kutub utara ke kutub selatan bumi. Besarnya garis bujur adalah 360 derajat. Garis bujur ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu 180 derajat bujur barat dan 180 derajat bujur timur. Nah, bisa dilihat ya adik-adik, di sini ada Kepulauan Indonesia, negara Indonesia yang diberi dengan warna merah pada globe ini. Jadi secara astronomis, Indonesia itu terletak antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Kemudian secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Hindia. Kemudian ada benua yang mengapit Indonesia. Benua yang mengapit Indonesia adalah benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia, dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Samudra yang mengapit Indonesia adalah Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Selanjutnya, kita akan melihat batas wilayah Indonesia. Jadi, batas-batas wilayah Indonesia itu dibagi menjadi 4 adik-adik, sesuai dengan mata angin. Yang di sebelah utara itu berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan Filipina. Kemudian, batas wilayah Indonesia di sebelah selatan itu berbatasan dengan Timur Leste dan Australia. Nah, selanjutnya di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Dan yang terakhir, di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan dengan kakak. Terima kasih adik-adik. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Vira. Di sini kakak akan menjelaskan mengenai karakteristik khas Indonesia. Yang pertama, letak Indonesia ini berada di antara dua benua, yaitu Australia dan Asia. Nah, ini tuh membuat Indonesia bisa menjalin hubungan yang baik antara negara-negara di kedua benua tersebut. Posisi geografis yang berada di antara dua samudra membuat Indonesia berada di jalur lalu lintas internasional dan dapat menjadi transit jalur perdagangan dunia. Lalu yang kedua, Indonesia ini terdiri dari banyak pulau yang membuat beragam kebudayaan karena terdiri dari suku, budaya, dan bangsa. Lalu yang ketiga, laut yang sangat begitu luas dan garis pantai membuat Indonesia menyimpan hasil laut yang berlimpah, seperti ikan, kerang laut, dan serta bahan tambang seperti minyak bumi. Lalu, Indonesia ini juga dilalui jalur perdagangan dunia. Selanjutnya, adanya pembagian 3 daerah waktu yang berbeda di Indonesia, yaitu WIB, WIT, dan WIT. Lalu, keragaman flora dan fauna, juga keragaman jenis tanah di Indonesia.
Nah, materi yang selanjutnya ini pembagian wilayah waktu di Indonesia. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, Indonesia ini tidak hanya terdiri dari satu wilayah waktu. Perbedaan waktu di Indonesia ini disesuaikan dengan letak geografis kita dan perhitungan GMT. Nah, caranya ini gimana sih? Caranya itu dengan 46 derajat dibagi dengan 15 derajat. Hasilnya itu 3,066, lalu nanti kita bulatkan menjadi 3. Akhirnya, waktu Indonesia ini terbagi menjadi 3, yaitu waktu Indonesia Barat atau WIB. Ini tuh termasuk kawasannya adalah Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Nah, ini tuh ditetapkan pada meridian pangkal 105 derajat bujur timur. Lalu yang kedua itu ada waktu Indonesia Tengah atau WITA. Nah, ini tuh termasuk kawasannya tuh adalah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara, Sulawesi, sampai ke Kepulauan Taulut. Talaut. Nah, ini tuh terbentang dari 105 derajat bujur timur sampai dengan 120 derajat bujur timur. Lalu yang ketiga itu adalah waktu Indonesia Timur atau WIT. Ini tuh termasuk kawasannya adalah Kepulauan Maluku sampai Papua yang terbentang dari 120 derajat bujur timur sampai 135 derajat bujur timur. Nah, adanya peta wilayah ini tuh adalah pembagian waktu dengan ukuran GMT, maka menimbulkan perbedaan waktu antara satu daerah dengan daerah lainnya. Nah, daerah WIB ini punya selisih waktu 7 jam lebih awal dari waktu di Greenwich. Terus, kalau misalnya daerah WITA, itu selisih waktunya 8 jam lebih awal dari waktu di Greenwich. Nah, kalau misalnya daerah WIT, itu tuh selisih waktunya 9 jam adik-adik. Nah, selanjutnya, melihat dari perbedaan itu tuh, daerah-daerah yang berada di wilayah WIB, WITA, terus WIT ini tuh terdapat perbedaan waktu 1 jam. Misalnya nih, di Lampung itu pukul 8, maka di Banjarmasin itu pukul 9, dan di Sorong itu pukul 10. Begitu adik-adik. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Fani Dwi Maulia. Kalian bisa panggil kak Fani. Kakak akan melanjutkan penjelasan dari Kak Fira dan Kak Akila. Di sini kakak akan menjelaskan tentang persebaran fauna di Indonesia. Nah, jadi Indonesia ini dibagi menjadi 3 bagian oleh seorang penemu yang bernama Wallace dan Weber. Nah, jadi ini menurut beliau Indonesia ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang untuk Indonesia bagian barat dan bagian tengah itu dipisahkan dengan garis Wallace. Lalu untuk Indonesia bagian tengah dan bagian timur itu dipisahkan oleh garis Weber. Nah, fauna-fauna di setiap daerah ini berbeda-beda menurut ciri-cirinya. Karena apa? Karena iklimnya, lalu daerahnya, dan asalnya juga berbeda-beda. Nah, untuk di bagian barat itu ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali, Kalimantan, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Itu disebut fauna bagian barat atau tipe Asiatis. Lalu untuk di Pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara, lalu pulau-pulau kecil di sekitarnya, itu disebut fauna bagian tengah atau tipe peralihan. Lalu untuk Indonesia bagian timur, di sini ada Maluku, Papua, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, itu ada fauna bagian timur, atau yang juga disebut dengan tipe Australis. Nah, pertama kakak akan menjelaskan tentang fauna Asiatis. Di sini ciri-ciri dari fauna Asiatis adalah tidak memiliki kantung, hewan mamalia memiliki ukuran tubuh yang cukup besar, terdapat berbagai jenis kera, berbagai jenis reptil, berbagai jenis ikan air tawar, lalu terdapat berbagai fauna endemik seperti badak berkila satu, burung merak, jalak Bali, dan orangutan. Nah, maksudnya endemik itu apa sih Kak? Nah, hewan endemik ini adalah hewan-hewan yang hanya kita temukan di daerah-daerah tertentu yang tidak terdapat di daerah lainnya. Lalu terdapat beberapa jenis burung yang berwarna dan memiliki suara yang merdu seperti burung unggang. Nah, untuk contoh mamalia besarnya di sini bisa kita lihat yaitu ada badak, harimau, gajah, dan orangutan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Lalu ada fauna peralihan. Di sini ciri-cirinya adalah habitatnya itu tersebar di pulau bagian tengah Indonesia seperti Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Lalu faunanya banyak hewan-hewan endemik yang hanya terdapat di Indonesia saja. Dan banyak juga di sini tuh hewan-hewan yang langka. Dan contohnya itu seperti komodo, anoa, babi rusa, burung maleo, dan kus-kus beruang. Lalu untuk di bagian timur itu ada fauna Australis yang ciri-cirinya terdapat di Maluku dan Papua.
hewan mamalianya ukurannya relatif lebih kecil dibandingkan dengan fauna asiatis. Lalu terdapat berbagai jenis burung dengan warna cerah dan corak yang beragam. Tidak ditemukan adanya kera. Lalu terdapat banyak binatang berkantung, contohnya seperti ini ya, kanguru. Lalu keberadaan jenis ikan anti tawar yang sedikit, dan terdapat hewan yang bertanduk. Selanjutnya, Kakak akan menjelaskan tentang persebaran flora di Indonesia. Nah, kurang lebih sama seperti persebaran fauna tadi, flora di Indonesia juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tipe asiatis, peralihan, dan australis. Untuk daerahnya kurang lebih juga sama dengan yang tadi, yaitu yang di sebelah barat itu ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Jawa, Bali, di tengah ada Sulawesi, ada Nusa Tenggara, lalu di timur ada Papua, dan ada Maluku. Untuk flora asiatis, ciri-cirinya ini bersifat heterogen, karena dia iklimnya itu hujan tropis dan curah hujan itu tinggi. Variasi tumbuhannya itu contohnya seperti tanaman lumut, paku jamur, meranti, mahoni, damar, dan lain-lain. Lalu untuk jenis-jenis hutannya itu ada hutan hujan tropis, hutan musim, hutan sabana tropis, dan hutan bakau. Banyak juga mangrove di pesisir pantai. Lalu banyak flora endemik seperti contohnya ada bunga Rafflesia arnoldi yang ada di Bengkulu, dan ini menjadi ciri khas dari flora asiatis. Lalu selanjutnya, untuk flora peralihan, ciri-cirinya yaitu adalah iklim itu udaranya dan curah hujan itu lebih rendah, lalu didominasi oleh hutan pegunungan, hutan sabana, dan stepa tropis karena curah hujannya rendah. Variasi tanamannya ada tanaman rempah-rempah seperti pala, cengkeh, kayu, cendana, kayu endemik, anggrek, dan lain-lain. Lalu untuk flora australis itu didominasi oleh hutan hujan tropis dan hutan pegunungan. Lalu untuk tanamannya ada pohon sagu, pohon nipah, hutan bakau di pesisir pantai. Lalu banyak tanaman khas Australis seperti pohon rasa melar, tanaman eukaliptus, serta jenis Ternetia pinata atau mata yang lazim ditemui di benua Australia. Nah, sekian untuk materi kali ini. Kakak harap dapat dipahami dengan baik. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.